Gabungan dari BNN bersama Polres Mandailing Natal, Brimopolda Sumatera Utara, serta Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyusuri hutan perbukitan Torsihite. Dengan berjalan kaki selama 4 jam, akhirnya petugas menemukan ladang ganja seluas 6 hektar yang tersebar di 3 titik di ketinggian 1017 meter di atas permukaan laut. 25.000 batang tanaman ganja berumur 5 bulan yang diperkirakan mencapai berat 10 ton ini dicabut dan dibakar petugas di lokasi. Penyelidikan ini berangkatnya dari 1 minggu yang lalu. Badan Narkotika Nasional melakukan penyelidikan serta statis terkait di sini dan ditemukanlah di ketinggian dari 1017 meter di atas permukaan air laut, di mana luas areal ini kurang lebih 6 hektar. Untuk mencegah peredaran narkoba, BNN pun mengimbau warga melapor apabila menemukan ladang ganja di wilayahnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Polisi gerebek kafe Remang-Remang yang dijadikan tempat pesta minuman keras dan narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara. Alat musik dan puluhan botol miras disita dari lokasi. Petugas gabungan tim TK Polsek Sunggal menggerebek tempat hiburan malam di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Razia dilaksanakan atas laporan masyarakat yang resah dengan kafe Remang-Remang yang diduga dijadikan tempat ajang pesta narkoba dan minuman keras di tengah pandemi corona. Saat mengetahui kedatangan polisi, seluruh pengunjung panik dan mencoba kabur namun berhasil dihadang petugas. Dari penggeledahan, petugas mendapati sejumlah pengunjung mabuk akibat pesta miras. Sejumlah alat musik serta miras pun disita petugas dari lokasi. Tempat hiburan yang diduga tidak memiliki izin ini ditutup paksa oleh petugas. Usai diperiksa dan didata, seluruh pengunjung warung diminta membubarkan diri. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang petugas kebersihan ditangkap setelah mengintip wanita ganti baju di toilet mall. Remaja tersebut dievakuasi, namun warga yang geram tetap berusaha merebutnya dari pengamanan petugas. Petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara guna menghalau warga yang anarkis. Amuk warga dipicu oleh postingan remaja tersebut di media sosial yang menghina warga desa Huta Padang. Pemicunya karena mungkin ada miskomunikasi di Facebook oleh salah satu warga yang memuat suatu status yang bisa mengarah kepada penghinaan ke salah satu kampung desa. Untuk menjaga keamanan, kedua kepala desa membuat surat pernyataan dapat menjaga warganya agar kasus serupa tidak terulang lagi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Aksi perampokan di sebuah minimarket di Desa Ciasem, Girang, Subang, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang datang seorang diri berpura-pura menjadi pembeli dan menanyakan barang kepada karyawan minimarket. Dalam hitungan detik, pelaku menodongkan senjata api ke karyawan lalu meminta dibawa ke ruang berangkas dan menggondol uang puluhan juta rupiah. Berbekal hasil rekaman, polisi menyelidiki kasus dan menangkap kepala minimarket yang menjadi otak dari perampokan tersebut. Pelaku merekayasa aksi dengan berpura-pura menjadi korban. Karyawan di minimarket tersebut sendiri. Total, polisi menangkap 4 pelaku yang terdiri dari 2 kepala minimarket, eksekutor, dan pencari eksekutor. Otak pelaku mengaku terpaksa merekayasa perampokan minimarket yang dikelolanya karena terjerat utang ke perusahaan. Motivasinya ingin beresin utang, Pak. Beresin utang. Berapa utangmu? Utang saya 55 juta. 55 juta. Utang bekas apa? Bekas jual target, Pak. Oh, ke kantor itu, utang ke kantor. Utang kantor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti celurit, airsoft gun, serta uang tunai sisa hasil kejahatan.
Akibat perbuatannya, keempat pelaku kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah Anda saat menggunakan toilet umum. Polisi menangkap pria yang mengintip dan merekam seorang wanita saat ganti baju di toilet mall di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang PSK membawa kabur motor pria hidung belang karena tak dibayar usai berkencan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Polis Line hari ini. Saya Mirva Suri, pamit undur diri. Terima kasih, salam Polis Line. Buat kaum hawa yang suka gonta-ganti pakaian di fasilitas umum, diharap hati-hati nih. Bayu yang bekerja sebagai pekerja kebersihan nekat merekam dan memfoto pengunjung wanita tempat kebugaran saat tengah ganti baju dan mandi di toilet salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur. Duh, bye, masih aja. Sebelum beraksi, pemuda 23 tahun ini mendatangi tempat kebugaran dan memantau gerak-gerik korban. Melihat korban yang siap-siap mandi dan ganti baju, si Bayu langsung menyusul dan beraksi dengan kamera handphonenya. Tahu banget TKP doi ini. Di hadapan Pak Polisi, si Bayu ngakunya hanya iseng merekam korban untuk koleksi pribadi. Padahal setelah beraksi, doi sempat mengirim pesan dan mengancam akan menyebar video korban jika tidak mau bercinta. Akibat keisengannya, Bayu dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Wanita 29 tahun ini digelandang ke Mapolsek Sukarami guna diperiksa Pak Polisi. Janda beranak 2 tersebut ditangkap lantaran mengambil sepeda motor milik pria hidung belang yang tidak mau bayar usai kencan semalam. Duh, om, mau bandel tapi kok nggak ada modal.